warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sogi Sugiarto dengan NIM 2212181025. Mata kuliah Sistem Telekomunikasi yang didoseni oleh Bapak Ade Sena Permana, STMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman informasi di antara dua titik atau lebih menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching yang dapat dilakukan antara komputer dengan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan. Nah, di sini juga ada tujuan dari komunikasi data, yaitu 1. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah yang besar secara efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari satu tempat ke tempat yang lain. Kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukungnya dari jauh seperti remote control as. Ketiga, memungkinkan pengguna sistem komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik secara sentralisasi maupun desentralisasi. Keempat, mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Kelima, mengurangi waktu untuk pengolahan data. Keenam, mendapatkan data langsung dari sumbernya atau mempertinggi kehandalan. Ketujuh, mempercepat penyebarluasan informasi. Nah, di sini ada model komunikasi data bisa dilihat, yaitu dari sistem sumber, ada juga sistem tujuan. Dari sumber ke transmitter, sistem transmisi, terus ke receiver, dan terakhir tujuan. Di sini juga akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan jaringan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung satu sama lain. Informasi dan data jaringan terhubung melalui kabel atau wireless sehingga dapat bertukar satu sama lain. Kemudian di sini ada manfaat komunikasi jaringan, yaitu 1. Memungkinkan beberapa sistem komputer saling berbagi atau sharing sumber daya secara bersama sehingga bersifat ekonomis. Kemudian menambah manfaat komputer karena jaringan memperluas kegunaan dan gaya guna sistem komputer yang saling dihubungkan dengan jaringan tersebut sehingga terminal dengan terminal dapat berkomunikasi, tertukar menukar data, dan dapat menggantikan fungsi surat menyurat. Kemudian yang ketiga, memungkinkan berbagai macam merek komputer saling berhubungan. Dengan demikian, pemakaian tidak tergantung pada satu vendor atau penjual. Yang keempat, memungkinkan pengembangan sistem komputer secara relatif lebih mudah dan menyebabkan sistem komputer menjadi lebih fleksibel. Kemudian yang kelima, pengolahan terdistribusi sehingga dapat mencegah tergantungan kepada pusat atau sentra prosesor atau tidak tergantung pada suatu sistem komputer saja. Dan yang terakhir, memungkinkan integrasi berbagai macam aplikasi yang diizinkan pada berbagai macam sistem komputer. Data yang dihasilkan oleh satu bagian dapat segera digunakan oleh departemen lain dan sebaliknya. Mungkin sekian dari saya tentang pembahasan sistem telekomunikasi data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.